Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas chapter 4 Cisco Networking Router pada mata kuliah Jaringan Komputer 2. Di chapter ini, nanti kita akan membahas bagaimana cara kita connect dari laptop atau PC ke router via konsol, dan juga bagaimana cara kita connect dari PC atau laptop ke router via telnet. Langsung saja kita mulai. Bahan ajar praktikum pertemuan 4. Cara menghubungkan router agar dapat dikonfigurasikan dengan komputer. Yang pertama, siapkan kabel serial. Kedua, hubungkan kabel serial dengan konsol port pada router. Yang ketiga, hubungkan ujung kabel serial satunya ke serial port pada komputer. Keempat, pada komputer, buka terminal emulation software hyperterminal atau PuTTY untuk konfigurasi iOS. Nanti kita butuh software hyperterminal atau PuTTY. Biasanya saya pakai PuTTY. Nanti akan saya tunjukkan juga PuTTY itu seperti apa sih, nanti saya tunjukkan. Buat agar restore default pada hyperterminal, masukkan komen-komen iOS. Ini adalah gambar serial kabel. Cisco biasanya serial kabelnya seperti ini. Serial kabel ini bisa kita gunakan untuk connect dari laptop ke router via konsol. Juga bisa kita gunakan dari laptop ke switch via konsol. Jadi modelnya seperti ini. Ada dua ujung yang berbeda. Ujung satunya menggunakan serial DB9, ujung satunya menggunakan RJ45. Kemudian ini adalah model lain dari serial kabelnya Cisco. Kedua ujungnya sama-sama menggunakan RJ45. Tapi nanti kita di sini butuh DB9 adapter di sini. Ini tampak belakang, ini tampak depan. Yang RJ45 satu ujungnya RJ45 di sini kita hubungkan ke port RJ45 pada DB9 adapter. Kemudian yang ujung depannya kita hubungkan atau kita colok ke serial port pada laptop. Kemudian RJ45 yang satu lagi di sini kita akan hubungkan ke port konsol pada router. Oke, ini adalah mini USB console cable. Kok ada dua? Kok beda modelnya sama yang tadi? Ya, ini adalah mini USB console cable karena beberapa tipe routernya Cisco ada yang menggunakan konsolnya menggunakan mini USB port. Nanti akan saya tunjukkan. Oke. Ini adalah port serial pada laptop. Wujudnya seperti ini. Nah, pertanyaannya, Pak, laptop zaman sekarang kan udah nggak ada serialnya. Udah hampir semua laptop yang zaman sekarang sudah nggak ada port serialnya. Lalu gimana? Kita bisa gunakan namanya converter USB to serial. Banyak mereknya, ada A10, ada DB9. Teman-teman bisa cari di online. Kita pakai converter namanya USB to serial. Kemudian ini adalah konsol port pada router yang masih menggunakan model RJ45. Kemudian ini adalah konsol port yang menggunakan mini USB. Jadi modelnya seperti ini. Sebelah kanannya adalah untuk kabel konsolnya. Nah, ini akan saya simulasikan menggunakan router yang masih menggunakan port konsol menggunakan modelnya RJ45. Di sini pada kabel konsol ini, pada kabel serial ini, kita nanti ujungnya RJ45 kita hubungkan atau kita colok ke konsol port pada router. Ujung satunya lagi kita hubungkan ke serial port pada PC atau pada laptop. Seperti itu garis besarnya. Oke, sebelum masuk ke sini, saya akan tunjukkan dulu membahas soal PuTTY. Oke. Ini adalah penampakan dari software PuTTY. Biasanya saya pakainya ini. Nanti setelah dihubungkan seperti ini, kita butuh namanya PuTTY ini.
Nanti kita pilih yang serial. Untuk speednya, router atau Cisco rata-rata menggunakan ini. Kalau ada tipe lain yang beda, silahkan baca di manual booknya si Cisco. Kemudian untuk serial lainnya, kalau kita coloknya di laptop itu pakai serial port, maka di sini COM 1. Tapi kalau laptopnya nggak ada serial port, kita coloknya pakai converter USB to serial, maka COM-nya bisa beda-beda. Bisa COM 11, bisa COM 12, bisa COM 23 gitu kan. Lalu gimana caranya saya tahu saya dapat COM berapa kalau saya pakai converter USB to serial? Kita bisa cari di device manager. Oke, kita bisa cari di sini. Buka device manager, nanti kita bisa cari. Kita dapatnya COM berapa di situ? COM 1 kah? COM 1 nggak mungkin ya. COM 1 biasanya yang pakai laptopnya masih pakai serial port. COM berapa? COM 11 kah? COM 12 kah? COM 13 kah? COM 14 kah? Nah, seperti itu. Oke ya, untuk putih pembahasannya saya rasa cukup. Kita akan praktekkan sekarang. Kita akan simulasikan menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama, kita siapkan dulu routernya. Kedua, kita siapkan laptopnya. Kemudian dari router ke laptop, kita hubungkan menggunakan serial kabel. Yang di router, kita colok ke port konsol. Yang di laptop, kita pilih atau kita colok ke port RS232. Oke, kemudian kita buka laptopnya. Nah, tadi kan dibilang kita pakai hyper terminal atau putih. Nah, kalau di simulator biasanya sudah ada terminal di sini. Pilih oke, 9600, kita klik oke. Nah, kita sudah masuk ke OS-nya si router. Kita pilih no. Oke, kita sudah masuk ke routernya. Seperti itu. Oke, sekalian ya, di pertemuan ini sekalian saya ingin membahas mengenai password console, enable password console, enable password, dan juga password telnet. Seperti itu. 3 itu akan kita bahas sekalian di sini supaya kita juga langsung paham. Oke. Di pertemuan 2 sebelumnya kita pernah membahas mengenai password, cara membuat password konsol. Terus teman-teman ada yang bertanya, gunanya untuk apa sih Pak? Nah, gunanya password konsol itu kalau kita login atau masuk ke router via konsol, dia nanya password dulu, nggak langsung seperti ini kan langsung masuk tuh. Nah, kalau kita buat password konsol, saat kita masuk dari konsol, maka dia akan ditanya password terlebih dahulu. Oke, kita buat ya, kan kemarin teman-teman udah buat tuh. Kita masuk dulu ke privilege mode, enable, kemudian kita masuk ke global configuration, config T atau configure terminal. Setelah itu kita masuk ke konsolnya, line console 0. Oke, kemudian kita password. Oke, kita buat passwordnya di sini Amik HB. Oke. Jadi, kalau kita masuk nanti dari laptop via konsol seperti ini, pakai terminal, nah kita ditanya password terlebih dahulu, nggak langsung tiba-tiba masuk ke dalam routernya. Kita ketik. Oke, baru kita bisa berhasil masuk ke iOS routernya. Oke, kemudian kita akan membahas bagaimana kita connect dari laptop ke router via telnet. Ini kan tadi kita via konsol. Sekarang kita akan bahas kalau connect dari laptop ke router via telnet. Oke. Kita buat satu lagi. Laptopnya di sini. Kemudian kita gunakan cross cable.
Yang di router kita pilih gigabit Ethernet 00. Yang di laptop kita pilih ke fast Ethernet 0. Oke. Kemudian, kalau kita mau lakukan telnet, maka kedua device ini, router dan laptop, harus dikasih IP. Ya, satu jaringan yang sama. Jadi kalau konsol tadi kita pakai kabel serial, kalau telnet kita menggunakan jaringan. Sudah menggunakan jaringan, sudah nggak pakai kabel konsol lagi. Kita menggunakan jaringan. Tapi kan dua sisi harus dikasih IP. Kita harus masuk jaringan yang sama. Sekarang kita kasih dulu IP-nya si gigabit 00 ini. Oke. Oke, karena kita akan membuat IP di gigabit 00 ini, maka kita harus masuk dulu ke interface gigabit 000. Kemudian kita buat IP-nya. IP address 192.168.1.1, subnetnya 255.255.255.0. Enter. Oke. Oke, sudah up. Ya, sudah up. Ini juga sudah hijau. Kemudian dari sisi laptopnya juga kita beri IP. Kelas yang sama, segmen yang sama. 192.168.1.2. Gateway-nya 255, subnetnya 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya kita kasih IP-nya router. Ingat, gateway itu adalah IP-nya si router. 192.168.1.1. Oke. Biasa, kita tes ping terlebih dahulu ya. Kita ping ke gateway atau ke IP-nya si router. Bisa? Kalau sudah bisa, kita coba telnet. Tapi seharusnya telnet itu harus dibuat password terlebih dahulu. Kalau tidak dibuat password telnet, maka dia sebenarnya kalau kita telnet, dia gagal. Coba ya kita buktikan ya. Oke, dia gagal. Kita harus buat password telnet terlebih dahulu. Nah, kan teman-teman nanya nih, di sini juga udah ada nih di pertemuan 2. Kita pernah bahas. Kalau teman-teman mempraktekkan pasti ingat. Membuat password telnet. Nah, Pak, password konsol apa sih? Tadi udah kita bahas kan. Sekarang Pak, password telnet itu apa sih? Nah, password telnet adalah kita membuat password. Jadi, jika kita login via telnet, dia akan nanya password terlebih dahulu. Yuk, kita buat. Kita masuk ke routernya lagi. Oh, sorry. Di sini kita masuk ke routernya lagi. Oke. Kita sekarang masuk line PTY 04. Kemudian kita buat passwordnya. Password misalnya Amik HB. Oke. Kita sudah buat passwordnya Amik HB untuk telnet. Sekarang kita coba lagi. Oke, berhasil. Dia nanya password. Oke, kita sudah berhasil masuk ke router via telnet. Kita ulang lagi ya. Oke. Di sini kita akan login masuk ke router via telnet, jadi melalui jaringan. Pada laptop kita buka command prompt, kemudian kita ketik telnet spasi 192.168.1.1. Dia akan nanya password, ketik tadi Amik HB. Oke, kita sudah masuk ke router. Oke ya.
Jadi untuk materi yang chapter 4 ini sampai di sini. Kemudian sebenarnya ada sambungannya lagi nih. Saya mau sambungin dengan video pertanyaan dari teman kita. Jadi dia nanya mengenai enable password sekalian. Kan kita udah ngebahas password konsol, password telnet. Kemudian juga kita bahas sekalian nanti di video berikutnya saya gabungkan dengan video pertanyaan dari teman kita. Jadi untuk enable password itu apa sih? Enable password. Nah, oke ya. Berikut videonya. Selamat sore. Di sini saya akan menjelaskan terkait pertanyaan Mas Fahrul. Jadi Mas Fahrul bertanya mengenai enable password. Cara buatnya gimana dan untuk apa sih enable password? Yuk kita bahas di sini. Pertama kita siapkan switch-nya. Kemudian kita pilih CLI. Kita tunggu. Oke. Jadi pertama kali kita masuk ke switch, kita akan ditempatkan pada user mode. Jadi ada user mode, ada privilege mode, ada global configuration. Nah, teman-teman coba lihat lagi video yang pertama. Flashback ke video yang pertama. Di situ ada penjelasan yang lebih lengkap. Jadi pertama kita masuk ke user mode. Ada hostname-nya ditandai dengan tanda ini. Nah, ini user mode. Nah, hostname-nya switch ditandai dengan tanda ini. Ini kita sudah masuk di user mode. Oke, lihat lagi ya di video pertama user mode itu bisa apa aja, ada di video pertama. Kemudian kita mau masuk ke privilege mode. Dari user mode kita mau masuk ke privilege mode. Kita harus ketik enable caranya. Oke, lihat. Dari user mode kita ketik enable, kita sudah bisa masuk ke privilege mode. Gunanya apa privilege mode? Ada di video pertemuan pertama. Lihat lagi video pertama. Oke. Nah, di sini saat kita lakukan ketik enable tidak terjadi maksudnya tidak ada password di sini. Langsung pindah. Kita ketik dari user mode enable langsung masuk ke privilege mode. Nah, kita maunya saat kita ketik enable dia nanya password dulu. Ada security lagi di sini kan ada banyak password, ada password konsol. Kalau kita masuk dari konsol ada passwordnya, ada password telnet. Jadi kalau kita masuknya lewat telnet juga ada passwordnya. Sekarang dari user mode kita mau ke ini privilege mode, kita password juga. Caranya gimana? Seperti ini. Oke, jadi perintahnya adalah enable password. Kemudian disertakan passwordnya apa? Enable password disertakan passwordnya apa? Ini di sini saya kasih AmicHB, tapi teman-teman mau kasih yang lain monggo terserah. Bebas ya password masing-masing. Jadi enable password disertakan passwordnya. Sudah, kita keluar lagi. Oke, kita sudah kembali ke user mode. Kita akan masuk ke privilege mode. Kita ketik enable. Lihat, dia nanya password. Nggak bisa langsung seperti di atas tadi. Di atas tadi kita ketik enable. Ini kita ketik enable. Dia langsung pindah ke privilege mode. Sekarang kita ketik enable, dia nggak bisa langsung pindah ke privilege mode, tapi nanya password terlebih dahulu. Kita ketik passwordnya. Oke, sebagai informasi untuk Cisco, kalau kita ketik passwordnya dia nggak muncul apa-apa. Tidak ada huruf sama sekali yang muncul atau angka yang muncul. Jadi tinggal cuma ketik aja, terus enter. Oke, seperti itu ya Mas Fahrul ya. Jika ada pertanyaan lagi, monggo nanti bisa saya jelaskan lagi. Kalau saya repot menjelaskan via WA, saya bisa bikin video seperti ini. Oke, terima kasih Mas Fahrul, selamat sore. Demikian teman-teman untuk pembahasan chapter 4 ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan seperti biasa, teman-teman bisa WA saya. Saya akan jawab pertanyaannya di WA. Kemudian apabila jawabannya panjang, nanti akan saya buatkan videonya supaya teman-teman juga lebih paham. Itu ya. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.